Halo teman-teman, kembali lagi ya di YouTube channel Samuel Mikola, channel terkeren di abad ke-21. Pada episode review film bersama Sen And Sam. Kali ini kita akan kembali review film favorit kita berdua, yaitu Despicable Me 3. Kita seneng banget loh, karena Despicable Me selalu keluarin sequel film-filmnya. Jadi kita nggak bosen dan pengen tungguin terus. Oh iya, kalian udah nonton review Despicable Me 1 dan 2 belum? Kalau belum, silakan teman-teman klik link di description box ini ya untuk menontonnya. Kalian juga harus nonton langsung filmnya supaya lebih seru. Semoga review kita buat kalian penasaran dan pengen langsung nonton ya. Jadi Despicable Me 3 ini menceritakan Gru dan Lucy yang harus kehilangan pekerjaan mereka di AVL gara-gara gagal menangkap penjahat permen karet yang menyebalkan. Para Minions meninggalkan Gru. Lucy juga masih belajar untuk menjadi ibu yang baik untuk Margot, Edith, dan Agnes. Di samping itu, ternyata Gru punya saudara kembar. Bisakah Gru dan Lucy mendapatkan kembali pekerjaan mereka? Dan seperti apakah saudara kembar Gru itu? Oh iya, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel ini supaya kita makin semangat untuk review film anak-anak lainnya. Dan kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sekarang langsung aja kita lihat ceritanya. Dulu di tahun 1980-an, ada seorang aktor cilik bernama Balthazar Brad yang terkenal karena bakatnya memainkan peran sebagai seorang penjahat. Dia sangat dikagumi banyak orang dan terkenal di seluruh dunia. Tapi karena dia bertumbuh dengan cepat menjadi remaja dan mulai jerawatan, Hollywood tidak lagi mempekerjakan Brad. Orang-orang juga udah gak suka lagi sama Brad. Brad yang gak terima akan hal ini jadi kesal, marah-marah, dan menghilang. Brad yang sudah besar ingin balas dendam sehingga dia jadi penjahat beneran. Playing a villain on TV was fun, but being one in real life is even better. Film-film kejahatan yang dia bintangi dulu yang menjadi inspirasi untuk kejahatan yang akan dia lakukan. Dia mau mencuri berlian yang akan digunakannya sebagai senjata untuk menghancurkan Hollywood. Wah, kalian jangan sampai tiru aksi-aksi yang gak baik dari film ini ya. Brad, pencuri berlian itu di tengah kapal di lautan. Dia melakukan aksi kejahatannya menggunakan permen karet. Hah? Permen karet? Iya, tapi ini bukan permen karet biasa loh. Ini adalah permen karet super karena bisa mengembang dan sangat besar. AVL mengirim Gru dan Lucy untuk menggagalkan rencana pencurian tersebut. Gru, Lucy, dan 2 Minions langsung beraksi. Mereka datang dari dalam laut dan mengendarai kapsul kaca super canggih. Hampir aja Gru dan Lucy terlambat karena permen karet Brad yang besar membuat kapal laut itu terbang. Tapi Lucy dengan sigap melempar Gru sehingga dia bisa sampai di kapal laut itu. Gru langsung bertemu dengan Brad. Dengan mudah, Gru meninju Brad dan berhasil menyelamatkan berlian itu. Ya, walaupun Gru harus gelantungan di jaring permen karetnya Brad. Macam Spider-Man aja Gru, gelantungan di atas gedung. Ngomong-ngomong, Spider-Man ada game baru loh di PS5. Brad gagal mencuri berlian, tapi dia gak berhasil ditangkap, dia lolos. Setelah itu, Gru dan Lucy dipanggil ke pertemuan AVL. Ternyata itu adalah perpisahan dengan ketua AVL, Silas Ramsbottom yang pensiun. Dia digantikan oleh Nona Valerie Da Vinci yang sangat kejam dan ambisius.
Nona Valerie memecat Gru dan Lucy karena tidak berhasil menangkap Brad. Gru dan Lucy jadi pusing karena harus mencari pekerjaan baru. Para minions, terutama Mel, menyarankan agar dia kembali menjadi penjahat, tapi Gru menolaknya. Karena itu, Mel mengajak para minions meninggalkan Gru. Hanya Dave dan Jerry yang tetap bersama Gru. Ya, karena mereka nggak tahu aja teman-temannya pada kemana. Makin pusing deh Gru, apalagi Dr. Nevario juga nggak sengaja lagi membeku karena eksperimen yang dia buat. Besok paginya, Gru kaget melihat berita tentang Brad yang berhasil mencuri kembali berlian itu. Tapi Gru lebih kaget lagi melihat Agnes yang menjual boneka unicorn kesayangannya untuk mendapatkan uang. Agnes berusaha membantu orang tuanya yang sekarang tidak memiliki pekerjaan. Duh, lucunya Agnes. Kalau kalian lihat mama papa kesusahan, kalian mau bantuinnya gimana? Tiba-tiba ada seseorang bernama Fritz datang menghampiri Gru dan membuat Gru kaget. Dia memberitahu kalau Gru punya saudara kembar bernama Drew. What? Twin brother? Twin brother? Big brother? Saudara kembarnya ini ingin agar Gru datang ke rumahnya di negeri yang jauh bernama Fridonia karena ayah mereka meninggal. Tadinya Gru gak percaya, tapi setelah memastikan kepada ibunya, akhirnya Gru, Lucy bersama anak-anak terbang ke Fridonia. Mereka sangat terkejut karena Drew benar-benar mirip sama Gru. Ya iyalah saudara kembar. Hanya aja Drew punya rambut, sedangkan Gru botak. Drew yang adalah pengusaha ternak babi sangat kaya raya. Dia memiliki rumah yang bagaikan kastil, banyak mobil mewah, bahkan helikopter. Sementara itu, para minions yang meninggalkan Gru mulai lelah karena berjalan tanpa tujuan. Karena mereka mulai lapar, mereka mengikuti seorang pengantar pizza yang masuk ke acara pertunjukan bakat dan ikutan masuk. Karena masuk sembarangan, mereka dikejar oleh petugas. Mereka lari dan terjebak di panggung. Mau gak mau, mereka jadi ikutan acara pertunjukan bakat itu, lalu menyanyi dan menari. Lucu banget deh lihat tingkah para minions ini. Masa nari-nari pakai tisu toilet? Orang-orang menyukai pertunjukan dadakan mereka. Tapi tiba-tiba petugas datang menangkap mereka dan memasukkan mereka ke penjara karena ketahuan menyusup. Balik lagi ke Gru, Drew mengajak Gru ke markas rahasia milik ayah mereka. Ternyata ayah mereka adalah seorang penjahat super. Drew meminta Gru untuk mengajarkan caranya menjadi jahat supaya mereka bisa menjadi penjahat bersama-sama. Kok mau jahat aja pakai diajarin segala ya? Ada-ada aja Drew ini. Tapi Gru menolaknya. Untuk merayu Gru, Drew mengajak Gru berkeliling menggunakan mobil super canggih milik ayah mereka yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan. Drew juga mencuri permen lollipop untuk memancing Gru merasakan senangnya melakukan kejahatan dan kabur dari kejaran polisi. Polisinya sampai naik-naik babi gitu. Tapi berkat mobil super, mereka bisa lolos dengan mudah. Gara-gara itu, Gru jadi tertarik untuk melakukan kejahatan lagi. Dia ingin mencuri berlian dari Brad supaya bisa membuktikan kepada Valerie Da Vinci bahwa dia bukan pencundang. Sementara itu, Lucy dan anak-anak diajak oleh Fritz untuk menghadiri festival keju tahunan. Wah, seru banget ya buat pencinta keju. Kalau aku sih suka banget sama keju. Kalau aku sukanya sama coklat. Kalau kalian sukanya keju atau coklat? Komen di bawah ya. Di festival itu ada pertunjukan tarian tradisional dan kios-kios yang menjual berbagai permen di sana.
Lucy berusaha menjadi ibu yang baik untuk Margot, Edith, dan Agnes. Dia membelikan mereka permen dan menjaganya. Tapi anak-anak itu masih belum bisa dekat banget dengan Lucy. Margot kesal sama Lucy karena dia disuruh membantu seorang anak lelaki penari pembawa keju bernama Nico, yang malah jadi jatuh cinta sama Margot dan membuat Margot malu. Menurut kalian lebih cocok Margot dan Antonio di Despicable Me 2 atau Margot sama Nico? Edith dan Agnes yang tergila-gila dengan unicorn juga nggak nurut sama Lucy. Mereka berdua masuk ke sebuah kedai yang memiliki hiasan unicorn. Agnes diberitahu oleh pemilik kedai bahwa unicorn itu nyata dan bisa ditemukan di hutan. Saking senangnya, Agnes teriak kenceng-kenceng. Teriakan Agnes ini menggelegar sampai memecahkan kaca. Lucy yang khawatir langsung menghampiri dan memukul orang-orang di kedai itu karena dia pikir Edith dan Agnes dalam bahaya. Edith sampai bingung karena merasa kok Lucy lebay banget ya. Padahal itu kan bukti sayangnya Lucy ke mereka. Kalau mama kalian lebay juga sama kalian, itu berarti mereka sayang kalian ya. Akhirnya mereka pulang dan menikmati makan malam. Agnes buru-buru mau tidur karena besok dia ingin mencari unicorn yang dikatakan sang pemilik kedai. Agnes sampai berdoa agar dia bisa bertemu dengan unicorn. Wah, kita mesti tiru Agnes nih untuk berdoa sebelum tidur. Tapi mintanya jangan yang aneh-aneh ya. Besoknya, Agnes dan Edith pergi ke hutan untuk mencari unicorn. Mereka menunggu dan ternyata hanya menemukan seekor kambing bertanduk satu. Tapi Agnes begitu senang. Dia menamai kambing itu Lucky dan membawanya pulang. Jadi unicorn itu gak ada di dunia nyata ya teman-teman, tapi cuma ada di dongeng. Pintu rumah diketuk. Ternyata Nico, anak laki-laki kemarin yang di festival keju, datang membawa babi karena ingin melamar Margot. Lucy yang kaget sekaligus geli melihat tingkah anak itu menyuruhnya pulang. Margot jadi makin bete sama Lucy karena malu. Tiba-tiba, mamanya Nico datang ke Lucy karena gak terima. Cinta anaknya ditolak. Mamanya Nico marah-marah dan mengancam Lucy juga Margot. Lucy memarahi mamanya Nico dan dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mengganggu anaknya. Margot jadi kagum dan sadar bahwa Lucy itu ibu yang baik. Wah, Lucy gak cuma jago memberantas kejahatan ya, dia juga jago melindungi anak-anaknya. Gru bersama Drew mulai menjalankan aksi pencurian berlian ke markas Brad yang tinggal di dalam Rubik. Siapa hayo yang dulu suka banget main Rubik? Seberapa cepat kalian bisa selesaikan? Komen di bawah ya. Markas itu terletak di tengah lautan dan banyak sekali jebakan. Awalnya, Gru menyuruh Drew untuk tunggu di perahu aja, tapi Drew juga ingin ikut beraksi. Dengan menggunakan kostum super punya ayah mereka bisa memanjat gedung markasnya Brad. Ih, mirip banget kayak di game Spider-Man ya. Tapi kayaknya emang yang paling bener, Drew nurut deh. Drew sama sekali nggak bantuin. Dia malah ngerepotin Gru. Dengan segala drama, mereka berdua akhirnya berhasil masuk ke kamar Brad. Bradnya lagi tidur pules. Karena kecerobohan Drew, Brad terbangun dan hampir aja mereka ketahuan. Brad membawa berlian itu ke ruangan rahasia yang ternyata berisi robot raksasa yang akan dia gunakan untuk rencana balas dendamnya. Gru mengikuti dan berusaha mencari cara untuk mengambil berlian itu. Mereka akhirnya ketahuan karena Drew berisik banget. Tapi karena Drew memuntahkan permen karetnya dan kena Brad, dia jadi terjebak
Dan Gru dengan mudah bisa mengambil berlian itu. Tapi Brad memerintahkan seluruh pasukan bonekanya untuk mengejar Gru dan Drew. Mereka berhasil lolos dari boneka-boneka itu. Tapi mereka kelihatannya nggak lolos dari paku beracun. Oh tidak! Apakah Gru dan Drew akhirnya mati konyol tertancap paku beracun? Kita lihat di review part 2 ya. Yang penasaran, ayo di-subscribe dan nyalain lonceng agar kalian gak ketinggalan video kelanjutannya. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain ya. Kalau begitu sampai ketemu di review selanjutnya. Bye-bye.